Halo Kak Mosa, Ya, halo Kak. lagi ngapain sih? Ini lagi main game. Ah, main game. Iya. Tapi ini sudah waktunya loh kita kebaktian sekolah minggu. Bentar. Lah, Kak ayo Kak. Bentar Kak, bentar. Lihat. Sudah ditungguin loh sama adik-adik sekolah minggu tuh. Lihat. Oh iya ya Kak. Ayo, kita mulai. Ya deh, oke. Ayo Kak, ayo. Ayo. Nah, Kak Mosa, sebelum kita memulai, yuk adik-adik di rumah kita juga mau berdoa. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau beribadah sekolah minggu. Tolong kami menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Yeni dan Kak Mosa akan menemani adik-adik di ibadah sekolah minggu. Gimana nih kabar kalian semua? Hari ini ada yang males nggak? Tapi kalian nggak boleh males ya, karena hari ini kan kita mau bertemu Tuhan. Iya Kak Mosa. Yuk adik-adik, kita semangat. Kita mau ketemu Tuhan, kita mau nyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, pernah nggak kalian merasa males kalau pas mau ibadah? Kakak dulu pernah sih adik-adik, gara-gara kakak itu masih ngantuk sekali. Nah, kalau Kak Mosa gimana? Wah, kalau Kak Mosa sih, waktu mau tayang ibadah, itu ketepaan banget nih adik-adik sama kayak ketepaan sama waktu Doraemon. Jadinya kakak males untuk ke gereja. Terus gimana Kak? Nggak jadi ibadah dong? Nggak sih Kak, tetap harus ke ibadah karena Kak Mosa mau ngumpulin poin. Hah? Ngumpulin poin? Ya nggak salah sih, tapi harusnya kita beribadah itu untuk bertemu Tuhan Kak Mosa. Adik-adik juga, bukan karena kita ngumpulin poin biar dapat hadiah. Apalagi mungkin karena kadang kita terpaksa, seperti lagu yang satu ini. Aku mau ikut
ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Nah, adik-adik, ada satu hal penting lagi. Tujuan kita beribadah itu adalah untuk bertumbuh. Bentar Kak, bertumbuh itu maksudnya gimana ya Kak? Maksudnya, kita harus semakin dekat dengan Tuhan supaya iman kita semakin bertumbuh. Tapi gimana caranya Kak? Seperti pohon, kalau pohon kan dikasih pupuk, terus disiram tiap hari, masa kita juga gitu? Ya nggak gitu juga Kak Mosa. Nah, Kak Mosa dan adik-adik mau tahu caranya gimana? Yuk kita nyanyikan lagu yang satu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sekarang kita udah tahu kan caranya supaya iman kita bertumbuh. Dan juga adik-adik harus ingat kalau Tuhan pasti akan menolong dan menyertai adik-adik untuk terus bertumbuh. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Marni. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati agar firman yang Kak Marni sampaikan bisa membantu kami untuk bertumbuh iman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kok masih ada yang main game ya? Ayo adik-adik, fokus ibadah dulu. Loh, itu kok masih ada yang sambil tiduran ya? Adik-adik, ayo semangat, bangun.
kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Tadi Kak Mosa dan Kak Yeni sudah semangat mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Oke, terima kasih Kak Mosa dan Kak Yeni. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar firman Tuhan sambil bermain. Wah, senang sekali adik-adik. Kita akan cari tahu hal-hal apa saja yang menghalangi kita bertemu Tuhan, sehingga hidup kita jadi jauh dari Tuhan. Nah, kita akan lihat ada 3 tombol adik-adik ya. Nanti adik-adik ikut tekan tombolnya ya. Kita akan mulai sekarang. Nah, adik-adik lihat ya, ada 3 tombol. Adik-adik mau pilih nomor berapa? Oke, tombol yang kedua ya. Yuk tekan sama-sama tombol yang kedua. Good. Wah, ternyata adik-adik berisi kesenangan kita. Seperti terlalu banyak main game, terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk lihat YouTube adik-adik. Itu semua bisa menghalangi kita bertemu Tuhan. Loh, kok bisa Kak? Iya, kalau kita terlalu asik dengan gadget kita, asik main game, asik lihat YouTube terus, maka waktu kita jadi habis adik-adik dan bisa membuat kita malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas untuk ibadah di hari Minggu. Kita punya banyak waktu untuk main game, untuk lihat YouTube, tapi untuk baca firman Tuhan kita bisa bilang, tidak ada waktu Kak, aku sibuk Kak. Padahal kita punya banyak waktu adik-adik yang kita habiskan untuk main game dan lihat YouTube. Nah, kesenangan ini harus kita hentikan adik-adik. Kurangi main gamenya, kurangi lihat YouTube-nya. Sehingga kita punya waktu yang cukup untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan, dan ibadah bersama dengan kakak-kakak dan juga orang tua kita di rumah. Wah, pasti senang sekali ya. Nah, sekarang kita beralih ke tombol berikutnya. Mau tombol nomor berapa? Yang pertama atau yang ketiga? Oke, yuk sekarang kita tekan tombol yang pertama. Good. Wah, ternyata berisi malas mendengar nasihat. Ayo, siapa yang punya kebiasaan ini? Ya, tidak mau mendengar nasihat papa dan mama. Barangkali kita sering jadi anak yang semaunya sendiri. Misalnya tidur larut malam, lalu tidak segera kerjakan tugas sekolah. Lalu adik-adik pas diingatkan oleh papa atau mama, malah kita marah, malah kita ngambek gitu ya. Nah, kita jadi punya kebiasaan yang tidak baik. Nah, kalau kita punya kebiasaan seperti ini adik-adik, bisa jadi kalau kita itu diingatkan oleh papa dan mama kita untuk ayo berdoa, ayo baca firman Tuhan, ayo waktunya ibadah, kita cuek, lalu kemudian kita tidak segera melakukannya, atau barangkali ada yang marah-marah. Akhirnya adik-adik kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadah, dalam doa, jadi hilang. Lalu hidup kita jauh dari Tuhan. Nah, kebiasaan ini harus kita hentikan karena ini menghalangi kita untuk bertemu dan dekat dengan Tuhan. Sekarang tinggal tombol nomor berapa? Yang ketiga. Yuk adik-adik ikutan tekan ya. 1, 2, 3. Oke, good. Adik-adik, ternyata berisi kesedihan dan kesulitan kita. Nah, adik-adik
kesulitan dan kesedihan ini bisa juga menghalangi kita untuk datang dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena kita ngerasa kita nggak percaya apakah Tuhan itu bisa menolong saya. Lalu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, cara kita sendiri. Lalu kita jadi malas berdoa, malas ibadah, malas baca firman Tuhan. Lalu hidup kita tambah jauh dari Tuhan. Nah, adik-adik, hal-hal itulah yang bisa menghalangi kita bertemu dengan Tuhan dalam ibadah, dalam doa, dan dalam firman-Nya ya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana usaha 4 orang yang membawa temannya untuk bertemu Tuhan Yesus. Walaupun pada waktu itu ada hambatan, ada rintangan, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tetap gigih mencari cara agar bisa bertemu Tuhan Yesus. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Waktu itu kabar tentang kuasa dan kasih Yesus makin tersebar, baik di desa maupun di kota. Maka banyak orang ingin bertemu Tuhan Yesus untuk mendengar ajarannya dan ingin disembuhkan dari sakitnya. Orang banyak itu datang dari Galilea, Yudea, dan sekitar Yerusalem. Ketika itu Tuhan Yesus sedang mengajar dalam sebuah rumah di Kapernaum. Banyak orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu juga sudah penuh sesak. Adik-adik, saat Tuhan Yesus sedang mengajar di depan orang banyak itu, apa yang terjadi? Lihatlah. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Wow, adik-adik, 4 orang itu tetap semangat, pantang menyerah. Walaupun ada kesulitan saat membawa temannya yang lumpuh itu bertemu Tuhan Yesus. Memang mereka tidak bisa melewati pintu rumah itu, tapi mereka terus berusaha mencari cara agar temannya yang lumpuh itu tetap bisa bertemu Tuhan Yesus. Mereka berusaha naik atap dan membuka atap rumah itu agar bisa menurunkan temannya tepat di depan Tuhan Yesus. Mereka percaya Tuhan Yesus mampu menolong dan menyembuhkan. Lalu adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang dialami orang lumpuh itu saat bertemu Tuhan Yesus? Kita lihat bersama. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Wow, adik-adik,
orang lumpuh itu sembuh. Dia bersama 4 temannya itu pulang dengan sukacita. Banyak orang adik-adik semakin takjub akan kuasa dan kasih Tuhan. Banyak orang yang ingin bertemu Tuhan Yesus. Semakin banyak orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, seperti yang kita pelajari hari ini, ada banyak hal yang bisa menghalangi kita datang dan bertemu dengan Tuhan. Penghalang itu sebenarnya banyak terjadi atau banyak berasal dari diri kita sendiri. Contohnya adik-adik, kesenangan kita. Kita main game sampai malam, akhirnya badan dan juga mata kita lelah, tidak bisa bangun, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas juga ibadah. Kita berpikir lebih asik main game dan nonton YouTube daripada ibadah, doa dan baca firman Tuhan. Kita berpikir acara TV itu lebih menarik, lebih asik dibandingkan dengan baca firman Tuhan. Ya, yuk adik-adik, kita berusaha atur waktu, kita berusaha hentikan kebiasaan dan kesenangan yang tidak baik yang menghalangi kita untuk datang dan bertemu dengan Tuhan, sehingga hidup kita dekat dengan Tuhan dan semakin kita percaya kepadanya. Bukti kalau kita itu menjadi anak-anak yang percaya dan cinta Tuhan adalah saat adik-adik mau menghentikan kemalasan, tidak sibuk dan asik dengan kesenangan diri sendiri, sehingga kita punya banyak waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, cukup waktu untuk ibadah, juga cukup waktu untuk membaca firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita semakin menjadi anak-anak yang percaya dan mengasihi Tuhan. Kita berusaha untuk tetap datang kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita di masa pandemi ini. Tuhan pasti menolong setiap kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 10a. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 10a. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Oke, yuk sekarang kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, berikan sikap yang baik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan ingin kami untuk bisa datang dan bertemu Tuhan Yesus setiap saat dalam hidup kami. Tuhan senang ketika kami datang kepadamu. Tuhan senang ketika kami berusaha untuk bertemu dengan Engkau. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menghentikan kebiasaan yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Engkau yang menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Kak Mari tetap ingatkan kepada kalian semua masih di dalam masa pandemi ini. Adik-adik makan makanan yang sehat. Kalau papa mama mengingatkan makan sayur, makan buah, minum air putih yang banyak. Nah adik-adik ikuti karena itu untuk kesehatan kita. Lalu adik-adik tidur yang cukup. Juga kalau diingatkan papa mama tadi ya, dan sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Harus kita dengarkan. Tidur yang cukup supaya kita tetap sehat. Lalu adik-adik kerjakan tugas sekolahnya dengan baik ya. Tetap semangat. Lalu adik-adik tetap jaga protokol kesehatan ya. Jaga kebersihan di sekitar kita. Kalau adik-adik keluar rumah harus tetap pakai masker. Oke. Lalu apalagi adik-adik? Ya, betul sekali. Ya, tetap
rajin baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari bersama dengan papa dan mama. Lakukan semuanya itu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau menghafalkan ayat hafalan bersama teman kita Kesya dari kelas 2. Terima kasih Kesya sudah menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan Mazmur 119 ayat 10a. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop seperti ini, lalu diberikan ke papa mama untuk dibawa ke gereja. Atau sekarang adik-adik bisa meminta tolong papa mama untuk men-scan kode berikut. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan hari ini. Tuhan, tolong berkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat untuk orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mengerjakan aktivitas. Contoh aktivitas dapat dilihat pada tayangan berikut. Selamat mengerjakan ya adik-adik, semangat! Adik-adik, minggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun loh. Kak Mosa dan Kak Yeni, mewakili semua kakak-kakak sekolah minggu mau mengucapkan Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kak Yeni, maaf ya, tadi Kak Mosa keterusan main gamenya. Tapi sekarang Kak Mosa udah tahu kok kalau misalnya harus mendengarkan firman dulu, baru mengerjakan hal-hal yang lain. Oke Kak Musa, sip. Nah, adik-adik di rumah juga harus seperti itu ya. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Untuk sebelumnya, yuk kita sekarang mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi anak yang taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.